dan partai politik, dukungan untuk petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebritas. Malam tadi belasan selebritas menghadiri jamuan makan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Ahok maju dalam Pilgub 2017 mendatang. Sejumlah nama selebritas seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan beberapa dari mereka mengaku telah ikut membantu pengumpulan KTP untuk mempersiapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Mendapatkan dukungan dari banyak kalangan termasuk selebritas ibu kota, Ahok mengaku senang. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta. Untuk bisa voting juga, of course pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok unggul dibandingkan sejumlah nama kandidat lain. Elektabilitas Ahok mencapai 51%, jauh meninggalkan para kandidat lain, termasuk Yusril Iza Mahendra. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan maju berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih berada jauh di atas sejumlah kandidat lain. Dalam hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika dari 14 nama calon gubernur yang ada, Ahok masih unggul dengan perolehan suara 51%. Sementara kandidat lain yaitu Yusril Iza Mahendra berada di urutan kedua dengan perolehan 11% suara dukungan, sementara Ahmad Dhani hanya mendapat 0,3% suara dukungan. Ini untuk melakukan perubahan sikap itu lebih besar. Ini angkanya 50% lumayan tinggi. Saya tidak bisa katakan tinggi ya, tapi lumayan tinggi. Biasanya kalau masih menjelang 10 bulan itu tingkat kemantapan baru 30 something. Itu biasanya seperti itu. Ini tingkat kemantapan sudah di angka 50%, tapi masih ada 39% yang menyatakan masih mungkin berubah. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif kemudian kampanye itu bisa berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Survei ini dilakukan pada 15 sampai 20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode bertingkat dengan tingkat kesalahan atau margin error 4,9%. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada Jakarta. Pemilihan masih jauh. Ini setelah kan bisa aja kita orang punya ide lebih baik. Kita nggak bisa bilang nggak tahu. Kalau politik kan susah. Survei itu Pak banyak sama ini Pak. Saya nggak pernah bikin survei. Saya juga baca di berita sih. Jadi kita analisa. Dan itu survei mereka kita analisa. Ini kayak dulu kan ada sesuatu yang menurut kita ada anomali dalam dunia politik. Misalnya contoh gini. Kalau kamu kepuasan atas pekerjaan kamu tinggi misalnya, biasanya langsung diikuti oleh elektabilitas yang mendekati angka itu. Umumnya gitu ya. Sementara itu, meski telah menyatakan maju melalui jalur independen, dukungan dari partai politik juga semakin menguatkan langkah Ahok. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang saat ini tengah menggodok nama kandidat juga tidak menutup kemungkinan akhirnya akan memberikan dukungan kepada Ahok. Bisa saja, kan
Saya sudah katakan masih digodok di DKI, Golkar DKI, kan masih lama pendaftarannya kan, bulan Juni baru mulai. Setelah Munas ya Pak? Berarti setelah Munas ya Pak? Bisa setelah, bisa sebelum. Jadi mana yang diputuskan rakyat DKI yang diinginkan 1 dan 2 ya, dan mana yang menjadi keputusan kami itu kan nanti muncul 1, 2 ya. Nanti tentu dalam politik kan mesti ada kesamaan perjuangan. Nah, yang disepakati itulah yang akan kita dukung. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Hanura telah lebih dulu menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap pasangan Ahok dan Heru Budi Hartono untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Maisaroh meronta, menolak dibawa petugas yang tengah menggelar razia joki 3-in-1 yang membawa anak-anak. Maisaroh menuding petugas salah tangkap. Ia mengaku bukan seorang joki. Alasan itu tak digubris petugas yang tetap menggelandangnya. Sejumlah joki lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas yang dibuat bingung dengan banyaknya joki yang berkeliaran. Para joki yang ditangkap mengaku terpaksa menjalankan profesi ini karena keterbatasan ekonomi. Petugas menjelaskan, razia joki 3-in-1 ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu kasus eksploitasi anak yang diajak mengemis mencuat di daerah Blok M Jakarta. Ini terkait dengan berita bahwa telah ditangkapnya joki yang menggunakan anak sewaan di kawasan Jakarta Selatan. Untuk itu kami mengantisipasi peristiwa itu terulang di Jakarta Pusat, maka kita melakukan kegiatan tersebut di Jakarta Pusat. Joki yang tertangkap langsung dibawa petugas Satpol PP ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Razia ini akan terus dilakukan, mengingat kawasan Senayan merupakan kawasan 3-in-1 yang banyak diminati para joki untuk mencari nafkah. Dari Jakarta, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Kembali apa kabar Indonesia Pagi, masih di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta bagian pusat, di mana 3-in-1 sudah mulai berlaku sampai pukul 7 pagi hari tadi dan joki sudah mulai beraksi. Di belakang saya, baik depan saya juga di sini. Masih bersama Kang Yayat. Ya. Kang, jadi gimana nih? Bukan sistem yang salah, lantas siapa? Penegak hukumnya kah atau pemerintah? Pertama gini, perangkat aturan hukum untuk menegakkan sistem traffic demand management ini sudah ada. Artinya dari sisi undang-undang lalu lintasnya sudah ada. Perda lalu lintas DKI juga sudah ada. Perda ketertibannya juga sudah ada. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara menegakkan aturan hukum ini? Karena sekali lagi masyarakat, apalagi di Jakarta yang rata-rata sudah makin egois ini, selalu ada cara untuk mensiasati aturan tersebut. Nah, maka dalam hal ini yang kita dorong adalah sebelum sistemnya itu sudah dibangun, dipersiapkan, tegakkan saja aturan hukumnya. Sebetulnya konsep ini bisa juga diatasi, disiasati tadi misalnya dengan IRP. IRP kan jelas, kita perbandingkan lah, kalau dia bayar dengan 20.000 sampai 30.000, itu sama nggak dengan membayar joki misalnya kan? Kemudian yang kedua, tarif parkir. Bisa nggak dalam kawasan ini parkirnya juga paling rendah, minimal masuknya 20.000 atau 30.000. Tapi parkirnya yang off street ya, bukan yang on streetnya, bukan yang di badan jalan. Tapi biasanya orang akan memilih parkir liar gitu kan. Sekarang udah 5.000 per jam, itu masih belum kurang mahal buat Kang Yayat? Kurang mahal. Jadi DKI itu sudah punya aturan parkir pada zona atau kawasan komersial sama kawasan komersial berbasis jalan. Tapi kalau saya kira kalau rata-rata melihat di jalan di sekitar Tamrin Sudirman ini, mereka yang menggunakan mobil pasti pendapatannya menurut saya cukup tinggi lah untuk mampu. Artinya apa? Membawa mobil berarti punya kemampuan membayar parkir. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu. Baru yang ketiga, memperbaiki angkutan umumnya. Kita bisa memperbandingkan lah. Kalau naik Transjakarta itu 7.000. Di bawah jam 7 atau jam 6 bisa cuman separuhnya. Nah, artinya 3,5. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau angkutan umum itu bisa lebih baik dari saya membayar joki, saya pasti akan pindah.
Tapi ketika angkutan umumnya buruk, saya nggak punya pilihan. Akhirnya ya pilihan saya menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi kalau misalnya orang Jakarta yang tadinya egois, nggak ngajak teman, nggak ngajak apa. Sebetulnya di balik 3-in-1 itu ingin membangun keguyupan. Nah ya, ini kan sebenarnya kisah awal di mana Ahok mau menumpas semua 3-in-1 dan joki-joki ini gara-gara ada eksploitasi anak. Jadi sebenarnya permasalahan di mana? Di penegakan hukumnya kurang tegas. Kalau kurang tegas, lantas pemerintah harus buat apa? Buat stimulasi. Nah, pertama begini, kita hanya mengingatkan, ini persoalan 3-in-1 ini persoalan lalu lintas atau persoalan sosial. Kalau namanya bayi yang dibius itu bukan hanya di joki 3-in-1, tapi di angkutan umum yang mengeksploitasi bayi untuk dijadikan komoditas untuk mencari nafkah, itu udah banyak terjadi di Jakarta. Jadi tindakannya harusnya dipisah. Nah, yang kedua, jangan nyerah dong. Hanya gara-gara bayi yang dibius kemudian tidak dilakukan tindakan. Tindakannya tegakkan hukum. Kan gubernur selalu mengatakan tegakkan hukum, tegakkan aturan itu. Artinya kalau sistem itu bagus harus didukung dengan aturan yang dijalankan. DKI anggarannya cukup. Kalau aparat di lapangan kurang, tambah aparatnya. Kalau misalnya perlu bantuan polisi, hubungannya kan sudah cukup baik. Sekarang bagaimana kerjasama dengan polisi? Artinya polisi juga perlu di backup oleh pemerintah daerah, misalnya ada insentif untuk menjaga kawasan ini supaya aturannya bisa tegak. Jadi sebelum aturannya bisa dibangun backup sistemnya secara baik, maka yang paling penting sekarang tegakkan aturan sampai sistem pelayanan publiknya semakin ditingkatkan. Nunggu MRT 2020 berarti Kang ya? Ya, kita berharap memang akan efektif kalau MRT-nya sudah ada, kemudian IRP dijalankan, public transportnya diperbaiki, baru kita bisa mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Tapi kalau sekarang begini, kalau tiba-tiba dicabut, pertanyaannya, apakah gara-gara joki kemudian orang Jakarta mau kembali bermacet-macet ria? Nanti ngomel lagi. Jadi jangan sampai sebuah kebijakan itu dibangun oleh suatu trigger. Kejadian-kejadian yang memang tidak diperkirakan. Dan ada bagusnya sebuah kebijakan itu kan sebelum dilakukan perubahan, ada kajiannya lebih dulu. Efektivitasnya, ada bagusnya kaji lebih dulu supaya orang melihat kalau problemnya seperti apa solusinya. Jadi jangan sampai, ya kalau bisa kayak iklan sebuah badan usaha milik negara, menyelesaikan masalah tanpa masalah baru. Siap. Kang Yayat, terima kasih banyak. Ini ada joki lagi belakang, saya mau coba wawancara pemirsa. Boleh Mas, kita gabung dulu sini dengan Mas siapa nih? Mas Reno. Mas siapa? Reno. Mas Reno. Mas Reno, sudah berapa lama jadi joki? Udah 5 tahun. 4 tahun? 4 tahun, pagi sore atau pagi doang joki ini? Pagi sore. Pagi sore. Biasa berapa sih bawa pulang sehari? Sehari nggak pasti itu. Nggak pasti, biasanya berapa range dari berapa sampai berapa? Kadang dapat 60.000. Ya. Pagi dan sore? Pagi sore kadang 80 tuh. Ya, kadang pagi sore itu kadang nggak pasti dapat 20 juga, pernah dapat 20. Oke, Mas, terakhir. Ini lusa katanya udah nggak ada 3-in-1, tanggapannya buat Pak Ahok gimana? Ya, tanggapannya tolong para Setuju nggak 3-in-1 dihapus? Ya, kalau saya sih setuju aja. Asalkan dikasih dibolehkan orang berdagang gitu. Oke, jadi yang total boleh berdagang gitu ya. Yang penting ada solusinya begitu. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah dan Pak Ahok ya. Joki nggak boleh, tapi solusinya apa begitu Pak Ahok? Karena banyak orang yang menganggur di sini. Demikian review laporan dari sini. Kita kembali kepada Anda dan juga para mitra. Keterpilihan atau elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan maju berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih berada jauh di atas sejumlah kandidat lain. Dalam hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika dari 14 nama calon gubernur yang ada, Ahok masih unggul dengan perolehan suara 51%. Sementara kandidat lain yaitu Yusril Iza Mahendra berada di urutan kedua dengan perolehan 11% suara dukungan, sementara Ahmad Dhani hanya mendapat 0,3% suara dukungan. Ini untuk melakukan perubahan sikap itu lebih besar. Ini angkanya 50% lumayan tinggi. Saya tidak bisa katakan tinggi ya. Tapi lumayan tinggi, biasanya kalau masih menjelang 10 bulan itu tingkat kemantapan baru 30 something, itu biasanya seperti itu. Ini tingkat kemantapan sudah di angka 50%, tapi masih ada 39% yang menyatakan masih mungkin berubah. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif kemudian kampanye itu bisa berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Survei ini dilakukan pada 15 sampai 20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode bertingkat dengan tingkat kesalahan atau margin error 4,9%. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada Jakarta. Pemilihan masih jauh. Jadi setiap langkah kan bisa aja kita orang punya ide lebih baik. Kita nggak bisa bilang nggak tahu. Kalau politik kan susah. Saya nggak pernah bikin survei. Saya juga baca di berita sih. Jadi kita analisa. Dan itu survei mereka kita analisa. Ini kayak dulu kan ada sesuatu yang menurut kita ada anomali dalam dunia politik. Misalnya contoh ini, kalau kamu kepuasan atas pekerjaan kamu tinggi misalnya, biasanya langsung diikuti oleh elektabilitas yang mendekati angka itu, umumnya gitu ya. Sementara itu, meski telah menyatakan maju melalui jalur independen, dukungan dari partai politik juga semakin menguatkan langkah Ahok. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang saat ini tengah menggodok nama kandidat juga tidak menutup kemungkinan akhirnya akan memberikan dukungan kepada Ahok. Bisa saja. Nah, kan saya sudah katakan masih digodok di DKI, Golkar DKI, kan masih lama pendaftarannya kan, bulan Juni baru mulai. Setelah Munas ya Pak? Berarti setelah Munas ya Pak? Bisa setelah, bisa sebelum. Jadi mana yang diputuskan rakyat DKI yang diinginkan 1 dan 2 ya, dan mana yang menjadi keputusan kami itu kan nanti muncul 1, 2 ya. Nanti tentu dalam politik kan mesti ada kesamaan perjuangan. Nah, yang disepakati itulah yang akan kita dukung. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Hanura telah lebih dulu menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap pasangan Ahok dan Heru Budi Hartono untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Maisaroh meronta, menolak dibawa petugas yang tengah menggelar razia joki 3-in-1 yang membawa anak-anak. Maisaroh menuding petugas salah tangkap. Ia mengaku bukan seorang joki. Alasan itu tak digubris petugas yang tetap menggelandangnya. Sejumlah joki lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas yang dibuat bingung dengan banyaknya joki yang berkeliaran. Minimal masuknya 20.000 atau 30.000. Tapi parkirnya yang off street ya, bukan yang on streetnya, bukan yang di badan jalan. Tapi biasanya orang akan memilih parkir liar gitu kan. Sekarang udah 5.000 per jam, itu masih belum kurang mahal buat Kang Yaya? Kurang mahal. Jadi DKI itu sudah punya aturan parkir pada zona atau kawasan komersial sama kawasan komersial berbasis jalan. Tapi kalau saya kira kalau rata-rata melihat di jalan di sekitar Tamrin Sudirman ini, mereka yang menggunakan mobil pasti pendapatannya menurut saya cukup tinggi lah untuk mampu. Artinya apa? Membawa mobil berarti punya kemampuan membayar parkir. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu. Baru yang ketiga, memperbaiki angkutan umumnya. Kita bisa memperbandingkan lah. Kalau naik Transjakarta itu 7.000. Di bawah jam 7 atau jam 6 bisa cuman separuhnya. Nah, artinya 3,5. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau angkutan umum itu bisa lebih baik dari saya membayar joki, saya pasti akan pindah. Tapi ketika angkutan umumnya buruk, saya nggak punya pilihan. Akhirnya ya pilihan saya menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi kalau misalnya orang Jakarta yang tadinya egois, nggak ngajak teman, nggak ngajak apa, sebetulnya di balik 3-in-1 itu ingin membangun keguyupan. Nah ya, ini kan sebenarnya kisah awal di mana Ahok mau menumpas semua 3-in-1 dan joki-joki ini gara-gara ada eksploitasi anak. Jadi sebenarnya permasalahan di mana? Di penegakan hukumnya kurang tegas. Kalau kurang tegas, lantas pemerintah harus buat apa? Buat stimulasi. Nah, pertama begini, kita hanya mengingatkan, ini persoalan 3-in-1 ini persoalan lalu lintas atau persoalan sosial. Kalau namanya bayi yang dibius itu bukan hanya di joki 3-in-1, tapi di angkutan umum,
yang mengeksploitasi bayi untuk dijadikan komoditas untuk mencari nafkah, itu udah banyak terjadi di Jakarta. Jadi tindakannya harusnya dipisah. Nah, yang kedua, jangan nyerah dong. Hanya gara-gara bayi yang dibius kemudian tidak dilakukan tindakan. Tindakannya tegakkan hukum. Kan gubernur selalu mengatakan tegakkan hukum, tegakkan aturan itu. Artinya kalau sistem itu bagus. Para joki yang ditangkap mengaku terpaksa menjalankan profesi ini karena keterbatasan ekonomi. Petugas menjelaskan, razia joki 3-in-1 ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu kasus eksploitasi anak yang diajak mengemis mencuat di daerah Blok M Jakarta. Ini terkait dengan berita bahwa telah ditangkapnya joki yang menggunakan anak sewaan di kawasan Jakarta Selatan. Untuk itu kami mengantisipasi peristiwa itu terulang di Jakarta Pusat, maka kita melakukan kegiatan tersebut di Jakarta Pusat. Joki yang tertangkap langsung dibawa petugas Satpol PP ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Razia ini akan terus dilakukan, mengingat kawasan Senayan merupakan kawasan 3-in-1 yang banyak diminati para joki untuk mencari nafkah. Dari Jakarta, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Kembali apa kabar Indonesia Pagi, masih di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta bagian pusat, di mana 3-in-1 sudah mulai berlaku sampai pukul 7 pagi hari tadi dan joki sudah mulai beraksi. Di belakang saya, baik depan saya juga di sini. Masih bersama Kang Yayat. Ya. Kang, jadi gimana nih? Bukan sistem yang salah, lantas siapa? Penegak hukumnya kah atau pemerintah? Pertama gini, perangkat aturan hukum untuk menegakkan sistem traffic demand management ini sudah ada. Artinya dari sisi undang-undang lalu lintasnya sudah ada. Perda lalu lintas DKI juga sudah ada. Perda ketertibannya juga sudah ada. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara menegakkan aturan hukum ini? Karena sekali lagi masyarakat, apalagi di Jakarta yang rata-rata sudah makin egois ini, selalu ada cara untuk mensiasati aturan tersebut. Nah, maka dalam hal ini yang kita dorong adalah sebelum sistemnya itu sudah dibangun, dipersiapkan, tegakkan saja aturan hukumnya. Sebetulnya konsep ini bisa juga diatasi, disiasati tadi misalnya dengan IRP. IRP kan jelas, kita perbandingkan lah, kalau dia bayar dengan 20.000 sampai 30.000, itu sama nggak dengan membayar joki misalnya kan? Kemudian yang kedua, tarif parkir. Bisa nggak dalam kawasan ini parkirnya juga paling rendah? Dan partai politik, dukungan untuk petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebritas. Malam tadi belasan selebritas menghadiri jamuan makan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Ahok maju dalam Pilgub 2017 mendatang. Sejumlah nama selebritas seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan beberapa dari mereka mengaku telah ikut membantu pengumpulan KTP untuk mempersiapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Mendapatkan dukungan dari banyak kalangan termasuk selebritas ibu kota, Ahok mengaku senang. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta. Untuk bisa voting juga, of course pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok unggul dibandingkan sejumlah nama kandidat lain. Elektabilitas Ahok mencapai 51%, jauh meninggalkan para kandidat lain, termasuk Yusril Iza Mahendra.